Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Angon. Ayo ngonten dan nulis. Kalau menulis itu diam, yang bicara pikiran dan hatinya. Namun kalau ngonten yang berbicara itu mulutnya dan juga hatinya. Hati akan terus mengikuti dimanapun kita berbicara, walaupun dengan kata-kata menggunakan lisan maupun kata-kata menggunakan tulisan melalui pikiran yang berbicara. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap membahas tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai lagunya, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan and Syawal, and Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Dzulhijjah merupakan bulan terakhir. Istilahnya kalau Masehi atau Miladiyah, orang Islam menyebutnya itu bulan Desember. Maka bulan Dzulhijjah adalah Desembernya Hijriyah. Salah satu yang berbeda dari bulan Dzulhijjah adalah adanya haji. Haji itu cuman adanya di bulan Dzulhijjah. Makanya Makkah dan Madinah itu penuh sesak lautan manusia. Itu di bulan Dzulhijjah nggak bisa tergantikan dengan bulan-bulan lainnya. Kalau bulan lainnya bulan-bulan lainnya kita umroh, maka yang terjadi adalah kapanpun kita bisa, tapi kalau dimanapun belum tentu bisa. Makanya kalau umroh di Indramayu nggak bisa, apalagi haji di Indramayu, atau ke Mekah lewat jalur gua tertentu, ya itu tidak bisa. Maka tempatnya hanya di Makkah Al-Mukarramah. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam haji itu, karena di Dzulhijjah itu disebut bulan haji karena cuman haji adanya di Dzulhijjah. Dikatakan ada wajib haji sama rukun haji. Kalau wajib haji itu ada tiga, kalau rukun haji ada 4. Rukun haji itu ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau ihram itu kita perlu bersinggungan dengan niat dan juga bersinggungan dengan wajib haji yang disebut adalah mikot, ya. Tapi kalau ihram dari mikot bukan dari niat, itu termasuk wajib haji. Kalau rukun haji itu adalah ihram beserta niatnya. Wukuf di Arafah, ya ini yang membedakan. Rasulullah Muhammad SAW ketika ada di Arafah menunaikan haji wada'nya di bulan Dzulhijjah, Allah juga sekaligus menurunkan surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi innama akmaltu, ya, telah kusempurnakan. Jadi di situ ada redaksi Islam Madinah. Branding agama itu adalah Islam. Allah telah membranding agama kita yang kita ikuti dan kita yakini itu dikemas dalam narasi dan redaksi Islam. Selanjutnya tawaf, ya. Kita tawaf, jadi mengitari Ka'bah, ya. Tawaf itu banyak jenisnya, dan juga sa'i antara Safa dan Marwah. Ini sejarahnya ketika Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam radhiyallahu anha, ingin mencari air karena Nabi Ismail alaihissalam sedang haus-hausnya ketika masih bayi, menangis terseduh-seduh
menangis dengan kerasnya, istilah kita adalah cenger, ya, tidak bisa dihentikan karena haus. Akhirnya Sayyidatina Siti Hajar akhirnya mencari antara Bukit Safa dan Marwah, mencari air. Lah, tidak dinyana-nyana, ternyata sumber airnya ada di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Zam-Zam, maka tiba-tiba air muncrat dari dalam tanah. Sampai sekarang sumber mata air yang ada di Makkah Mukarramah yang rasanya itu melegakan dan bisa menghilangkan kekufuran, dalam riwayat, dalam hati manusia, menghilangkan iri dan dengki juga, ya, hasad, dengan minum air Zam-Zam beserta doa ketika kita meminumnya, insya Allah berkah manfaat. Nah, adapun wajib haji itu ada 3, yakni ihram dari mikot. Mikot itu ada mikot makani dan mikot satunya adalah kaitannya dengan waktu, mikot zamani. Jadi awal pertama kali kita ihram, lempar 3 jumroh, ya, karena kita melempar jumroh sebagai sebuah ritual. Kita mengenang di mana Siti Hajar radhiyallahu anha itu sedang digoda oleh setan dan iblis ketika mencari minum di antara Bukit Safa dan Marwah. Maka ritualnya, manasik hajinya adalah kita melempar 3 jumroh, dan yang terakhir adalah cukur, tahallul. Nah, kalau orang kepingin tahallul perfect, ya, digundul semuanya, tapi ada tahallul cuman beberapa helai rambut saja. Mari kita hormati bulan Dzulhijjah ini. Di 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi salah satu momen kita mereminder bagaimana Allah menyempurnakan Islam ini dengan syariatnya, agama yang akan lestari dan akan tetap abadi selamanya. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe my channel.